Sekali lagi, salam kerajaan. Saudara bersukacita hari ini. Saya percaya bukan karena hanya hari perayaan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, karena kita percaya bahwa Roh Kudus itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu bagi setiap kita. Amin. Dan setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Ingat, percaya bukan percaya apa ya? Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang itu sudah ada Roh Kudus. Amin. Tinggal bagaimana kita mengaktifkan Roh Kudus itu sehingga dia bukan hanya bersemayam, tetapi dia bekerja hebat dalam kehidupan saya dan saudara. Katakan amin. Mari saudara yang siap dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita buka bersama-sama firman Tuhan di dalam kitab Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-28 dan 29. Yoel pasal 2. Sudah ketemu? Ya. Mari kita membaca bersama-sama hitungan yang ketiga. Saya rindu saudara membacakan firman Tuhan ini dengan suara yang nyaring agar supaya kita mendengar firman. Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Kita bersama-sama baca 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Katakan amin. Katakan yes. Saya mau katakan satu hal bagi kita semua pada hari ini. Dengar baik bahwa seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, bahwa gereja tidak hanya dibangun oleh program-program, kegiatan-kegiatan gereja. Walaupun itu bagus, gereja tidak juga dibangun tidak hanya berdasarkan karena ada gedung gerejanya. Gereja juga tidak dibangun karena kemampuan para pemimpin-pemimpin gerejanya. Tapi satu hal yang harus kita sadari dan harus kita percayai, bahwa gereja hidup itu karena Roh Kudus bekerja. Tanpa Roh Kudus bekerja, maka gereja akan mati. Katakan amin. Dan gereja tidak ditentukan seberapa banyak jemaatnya. Oh, kalau seandainya banyak jemaat berarti Roh Kudus ada di sana, berarti Roh Kudus bekerja. Gereja juga tidak didasarkan, oh kalau seandainya gedungnya bagus, gedungnya besar, oh maka ada Roh Kudus di situ. Gereja juga tidak didasarkan, oh kalau seandainya programnya bagus, ini, program sekolah minggu, pemuda remaja, kaum bapak, kaum pria, oh ada Roh Kudus di sana. Sekali lagi, gereja tidak dibangun atas kemampuan manusia. Boleh bilang amin? Tetapi gereja hidup itu, katakan sama-sama bersama saya, gereja hidup karena Roh Kudus bekerja. Bekerja di mana? Di tengah-tengah umat-umatnya. Katakan amin. Roh Kudus bekerja di dalam saya. Bilang Roh Kudus bekerja di dalam saya. Ketika Roh Kudus dicurahkan, saya percaya. Bukan cuma kepercayaan saya, tapi firman Tuhan berkata, ketika Roh Kudus dicurahkan, ada terjadi perubahan hati di sana. Makanya saya ingin sampaikan, kalau saudara belum berubah hatimu, masih suka dengki, masih iri hati, masih, berarti Roh Kudus nggak bekerja di sana.
Kudus bekerja, engkau pasti sanggup. Ada perubahan hati di sana dan engkau sanggup mengampuni sesamamu. Katakan amin. Karena kalau Roh Kudus bekerja hebat dan dahsyat, terjadi perubahan hati. Dan pasti apa lagi tadi? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya ketika Roh Kudus bekerja, ada semangat roh kita berkobar-kobar. Katakan amin. Ada semangat yang menyala-nyala. Dan kalau Roh Kudus bekerja, artinya ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu yang paling penting. Karena Roh Kudus bekerja bukan hanya bicara tentang berbahasa roh. Bilang kiri kanan. Roh Kudus bekerja bukan hanya bicara tentang berbahasa roh. Tapi Roh Kudus bekerja hal yang utama, yaitu Roh Kudus membawa jiwa-jiwa untuk kembali kepada Yesus. Membawa jiwa-jiwa untuk percaya kepada Yesus. Amin. Karena waktu Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, coba kita baca. Ya, coba Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama. Perhatikan, saya bacakan bagi saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Katakan amin. Katakan yes. Bentar saudara, ini apa ini? Ke ayat pokok kita tadi, dikatakan bahwa Nabi Yoel menubuatkan tentang pencurahan Roh Kudus yang kemudian digenapi pada hari Pentakosta. Tadi kita sudah baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang 4. Nah, saya mau sampaikan bahwa apa yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 2 ini adalah nubuatan. Ini adalah nubuatan daripada Nabi Yoel, di mana dia menubuatkan bukan hanya untuk masa lalu. Bilang sama-sama, bukan hanya untuk masa lalu. Tetapi Yoel menuliskan agar supaya menjadi kerinduan bagi gereja hari ini bahwa kita harus mengalami lawatan Roh Kudus. Bukan hanya bicara masa lalu yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem, tetapi hari ini gereja juga harus mengalami lawatan Roh Kudus itu. Katakan yes. Katakan amin. Makanya hari ini saya ingin berbicara bagaimana pencurahan Roh Kudus. Bahwa ketika Roh Kudus itu dicurahkan, membawa kebangunan rohani bagi gereja. Katakan amin. Kita adalah eklesia. Bilang, saya adalah eklesia. Makanya kita harus dibangun. Bagaimana cara kita dibangun? Maka firman Tuhan katakan, Yesus berkata kepada para murid-muridnya, tinggallah kamu di Yerusalem. Kenapa? Karena mereka akan diperlengkapi di sana. Di Yerusalem mereka akan diperlengkapi. Mereka akan menerima Roh Kudus untuk apa? Ketika Roh Kudus itu diberikan kepada mereka, maka mereka akan diberikan kemampuan untuk apa? Menyampaikan berita keselamatan. Jadi tujuan utama Roh Kudus diberikan bagi gereja, bagi saya dan saudara. Kita adalah gereja, eklesia. Bukan hanya bicara tentang berbahasa roh. Walaupun memang saya mesti sampaikan bahwa
Alkitab mengajarkan bahwa menuliskan berkali-kali tanda orang pertama ketika menerima Roh Kudus adalah mereka berbahasa lidah. Tetapi saya mau katakan bahwa di dalam saya dan saudara itu sudah ada Roh Kudus. Tinggal kita mengaktifkannya. Kalau saudara, jadi jangan saudara seperti apa yang saya sampaikan dalam doa-doa push in the spirit. Hari Jumat saya sampaikan bahwa pengejaran kita bukan lagi pengejaran harus berbahasa roh. Tapi inti dari pengejaran kita yaitu bahwa kehidupan kita harus didewasakan. Katakan amin. Bahkan saya sempat kasih contoh, setiap kali doa, umpama contoh doa 10 malam, minta supaya dipenuhkan. Lah, tiap tahun minta dipenuhkan, tiap tahun dipenuhkan. Tapi Roh Kudus nggak bekerja hebat dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Nah, buat apa dipenuhkan? Kita dipenuhkan. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Katakan amin. Supaya kita menjadi saksi bagi banyak orang. Kehidupan kita yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus diubahkan. Makanya Roh Kudus itu mengubahkan, memulihkan kita. Katakan amin. Yang tadinya manusia lama ditinggalkan karena kita sudah punya Roh Kudus. Kalau engkau berkata engkau sudah punya Roh Kudus tapi hidupmu masih lama, masih manusia lama, manusia daging, apa SARS itu saudara, sin habit masih ada, familiar spirit masih ada, internal konflik masih ada, maka kehidupan saudara bukan nama Yesus yang dipermuliakan, nama Yesus justru apa? Dipermalukan. Karena kehidupan itu katanya hidup Kristen, orang percaya sudah dipenuhi Roh Kudus lah. Makanya orang, maaf saudara, orang akhirnya bukan Roh Kudus, Roh Kudus. Ya karena apa? Kehidupan kita nggak jadi berkat. Makanya saya mau katakan bahwa sekali lagi gereja tidak dibangun oleh kemampuan karunia, tapi gereja dibangun atas dasar bukan karena program-program, karena gedung gereja yang mewah, megah, big church, mega church, bukan, tetapi karena Roh Kudus bekerja di sana. Katakan amin. Haleluya. Nah, lewat firman Tuhan hari ini saya ingin agar supaya kita kembali lagi di Yoel tadi, Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-28. Bagian A dikatakan begini, kemudian daripada itu akan terjadi, bilang sama-sama akan terjadi. Saya mau tanya, sudah terjadi apa belum? Waktu Yoel menulis belum. Tetapi Kisah Para Rasul 2 menuliskan sudah terjadi. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Katakan amin. Yoel berkata, aku akan mencurahkan Rohku. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada kita bahwa pencurahan Roh Kudus itu adalah janji Tuhan. Bilang sama-sama amin. Jadi Roh Kudus itu adalah janji Tuhan. Ini masih dalam perjanjian lama. Nanti ada lagi janjinya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kebangunan rohani gereja itu adalah inisiatif Tuhan. Catat itu saudara. Berbicara revival itu bukan kemauan gereja, tetapi itu kemauan Tuhan, dan itu adalah inisiatif Tuhan. Tuhan yang mau. Makanya dikatakan aku akan mencurahkan Rohku. Katakan amin. Banyak hari-hari ini revival, bikin revival sendiri. Revival itu kebangunan rohani, itu adalah inisiatif Tuhan, bukan usaha manusia semata. Katakan amin. Kapan ya? Kemarin saya baca sejarah gereja Pentakosta.
sejarah gereja Pentakosta saya baca kembali. Karena anggaran dasar rumah tangga gereja Pentakosta di Indonesia baru diperbaharui tahun 2025 lewat musyawarah besar luar biasa Mubesluk, dan sudah diterbitkan tapi baru masuk di dalam satu aplikasi namanya, kalau di Play Store itu aplikasi My GPDI. Jadi GPDI itu ada aplikasi khusus di mana di situ semua sejarah gereja Pentakosta berdiri dan hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang ada semua di dalamnya. Dan puji nama Tuhan, waktu saya membaca, saya dikuatkan kembali. Kenapa? Karena ternyata gerakan Pentakosta, api Pentakosta revival itu awalnya memang terjadi memang di Amerika, di Jalan Azusa Street itu, saudara. Tapi kemudian dibawa ke Indonesia. Dan maaf saudara kalau seandainya ada statement-statement yang berkata bahwa kekristenan dibawa oleh penjajah dan disebarkan oleh peperangan, atau saya baca nggak ada saudara. Karena awal mula memang justru malah ditolak, kekristenan justru malah ditolak. Tapi kemudian akhirnya berkembang sampai sekarang. Bahkan sekarang hampir sebagian besar di Indonesia akar muasalnya itu dari gereja Pentakosta di Indonesia. Apalagi itu gereja karismatik, aliran-aliran Pentakosta tersebar luas banyak. Dan kita bersyukur. Tetapi bukan hanya bersyukur, kita menjadi cikal bakal awal mula. Tapi kemudian apinya mana sekarang? Apinya itu harus terus ada, berkobar-kobar dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dan itu harus terus dijaga saudara. Haleluya. Nah seringkali saudara, gereja menjadi lemah, gereja menjadi lelah, gereja menjadi dingin, bahkan gereja kehilangan gairah rohani. Kenapa seperti itu saudara? Karena gereja terlalu fokus. Tadi saya sampaikan bahwa gereja fokus dengan program, dengan kemampuan manusia yang ada di dalamnya, tidak melandaskan lagi bahwa kebangunan rohani itu karena pekerjaan Roh Kudus. Tetapi Tuhan ingin agar supaya kita terus ada di dalam satu kebangunan rohani, di mana Tuhan tidak meninggalkan gerejanya. Bahkan janjinya kepada saya dan saudara bahwa aku akan mencurahkan Rohku. Tuhan berinisiatif mencurahkan Roh Kudus. Untuk apa saudara? Kalau saudara baca satu konteks itu saudara, konteks itu di dalam kitab Yoel itu apa? Dari awal-awalnya ayat-ayat yang pertama itu apa? Seruan untuk bertobat. Coba saudara baca kitab Yoel itu pasal 2. Itu bicara tentang seruan bertobat. Makanya Tuhan mau memulihkan, bilang sama-sama, Tuhan mau memulihkan umatnya. Jadi tujuan Allah berinisiatif mencurahkan Roh, janjinya Dia berikan kepada saya dan saudara. Supaya apa? Supaya saya dan saudara yang percaya kepadanya, kita dipulihkan. Sehingga kita tidak lagi dengan usaha-usaha kita, dengan usaha manusia, saudara-saudara gak mampu untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi ketika saudara sudah dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan yang punya inisiatif untuk mencari saya dan saudara. Dia mencurahkan Rohnya. Dan ini luar biasa saudara. Kalau waktu Yesus masih ada di muka bumi, Yesus berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kamu? Tapi waktu Roh Kudus datang, sudah lagi bukan ada di tengah-tengah kamu, tapi ada di dalam saya dan saudara. Kingdom of God itu ada di dalam saya dan saudara. Katakan yes. Nah ini yang luar biasa. Makanya saya mau sampaikan lewat hari
Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, ingat, yang pertama ini, itu adalah janji Tuhan bagi saya dan saudara. Tuhan yang berjanji untuk mencurahkan rohnya kepada saya dan saudara. Untuk apa? Memulihkan kita. Makanya jangan kehilangan harapan, saudara. Bilang sama-sama, jangan pernah kehilangan harapan. Baik diri kita maupun terhadap gereja, jangan pernah kita kehilangan harapan. Makanya kita harus terus dibangun. Bilang, saya harus terus dibangun. Dan percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan generasi yang mengasihi Dia. Makanya nanti kita akan baca selanjutnya ayat itu berkata apa, saudara? Di mana kebangunan rohani dimulai ketika gereja kembali kepada rasa haus dan lapar akan firman. Rasa haus dan lapar akan pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Kenapa saya mesti bilang firman dan pencurahan Roh Kudus? Karena kalau saudara cuma rasa haus dan lapar akan Roh Kudus tanpa firman di sana, maka kita tidak akan kuat, penuh karunia, tapi karakter kita nggak ada. Makanya firman dan Roh Kudus yang bekerja yang hebat dalam kehidupan saya dan saudara akan membangun kehidupan kita, sehingga kita bukan hanya penuh dengan Roh, tapi kehidupan kita juga, attitude kita, karakter kita dibangun lewat tatanan firman. Firman yang menata kita. Katakan yes. Katakan amin. Yang kedua, Roh Kudus dicurahkan itu bukan untuk bukan untuk orang-orang khusus saja. Tetapi Roh Kudus dicurahkan, dikatakan di sana, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Katakan amin. Roh Kudus, yang kedua, Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang. Katakan amin. Dikatakan di sana, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Ini luar biasa. Hamba-hamba kita, hamba laki-laki, wah semua saudara, dan perempuan, ayat 29, dikatakan apa? Aku akan mencurahkan juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan, kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Perhatikan, yang pertama dikatakan anak laki-laki dan perempuan, orang tua, dan kemudian teruna. Teruna ini bicara orang-orang muda. Orang-orang muda, dan kemudian kepada hamba laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Roh Kudus bekerja tanpa memandang usia, status, dan gender kita. Katakan amin. Dia tak memandang, kalau seandainya Roh Kudus itu harus dicurahkan kepada raja saja, Raja Daud. Tapi mau hamba, mau raja, mau pelayan, mau siapapun dia, strata sosial apapun yang ada dalam kehidupan kita, usia kita berapapun, jangan berkata bahwa Roh Kudus itu hanya dicurahkan kepada mereka yang sudah tua. Alkitab bilang apa? Anak-anak kita, teruna-teruna kita, anak-anak muda kita. Roh Kudus dicurahkan kepada semua rentang usia, kepada semua status sosial. Tidak pilih harus siapa. Yang penting kita punya kerinduan. Amin. Jadi Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, tidak melihat latar belakang saudara seperti apa. Katakan amin. Makanya bicara revival, kebangunan rohani, wah ini luar biasa saudara. Bicara kebangunan rohani itu, kita semua dipakai oleh Tuhan. Bilang kiri kanan, kamu juga dipakai oleh Tuhan. Jadi bukan hanya Pak Pendeta, Pak Gembala, bukan hanya orang tua rohani, bukan hanya mereka yang berdiri di mimbar ini yang dipakai, tapi semua orang, semua kita dipakai oleh Tuhan. Katakan yes. Makanya saya rindu supaya di gereja kita jangan lagi ada kalimat-kalimat, saudara kalau mau dipakai oleh Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, jangan bilang lagi, aduh jangan Pak Gembala saya terlalu muda.
Amin, anak-anak muda. Jangan yang tua-tua juga kepala. Yang muda-muda saja. Kan kita suka dengar gitu. Udah, yang muda-muda saja lah, biar mereka naik. Intinya saudara memadamkan roh. Tuhan mau pakai, mau muda mau tua, semua mau dipakai Tuhan. Semua orang mau dipakai oleh Tuhan. Katakan yes. Nggak memandang, oh jabatanmu apa, oh kepala BNN, oh apa, pimpinan BUMN, enggak, apa, kepala koperasi, oh tambal ban, apapun profesi saudara, tukang cuci, apapun itu saudara, Tuhan mau pakai saudara. Katakan amin. Kenapa? Karena diberikan firman Tuhan katakan, aku akan mencurahkan rohku kepada semua orang. Semua manusia, dia nggak memandang saudara. Makanya saya mau katakan gereja yang mengalami kebangunan rohani adalah gereja yang umat-umatnya, dan ini menjadi kerinduan kami sebagai orang tua rohani. Jemaat mulai rindu agar supaya apa? Terlibat melayani Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan lagi bilang, oh dia saja, saya jangan. Kita semua mau dipakai oleh Tuhan. Ingat, saudara dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tapi saudara juga dipanggil untuk melayani Dia. Wah, saya nggak bisa nyanyi. Ya mungkin bukan tugasmu untuk menyanyi. Mungkin tugasmu bukan untuk bermain musik, bahkan untuk berkhotbah, mungkin bukan. Tapi tugas kita semua siap melayani Tuhan. Bilang sama-sama, saya siap melayani Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus membawa kuasa, power, dan kepekaan rohani bagi setiap kita. Katakan amin. Kenapa? Ini di dalam kitab Yoel dia berkata begini, mereka akan bernubuat. Benar saudara? Orang-orang tua mendapat mimpi. Jadi Yoel berkata, akan bernubuat anak laki-lakimu, orang tua akan mendapat mimpi. Kemudian apa lagi? Mereka akan mendapatkan penglihatan. Ini berbicara tentang apa saudara? Ini berbicara tentang hubungan yang hidup dengan Tuhan. Boleh bilang amin? Amin. Ketika Roh Kudus bekerja, hati kita menjadi peka. Bilang sama-sama, ketika Roh Kudus bekerja, hatiku menjadi peka. Ketika Roh Kudus bekerja, doa kita menjadi doa yang hidup. Katakan amin. Bukan doa yang mati. Makanya saya rindu saudara, wah, kehidupan saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara harus menerima kuasa Roh Kudus, itu harus diaktifkan supaya bekerja hebat dalam hidup saudara. Karena ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan umat-umatnya, maka doa kita bukan menjadi doa repeat yang diulang-ulang, doa kebiasaan, tetapi doa yang berkuasa, doa yang membangkitkan. Katakan amin. Dan kehidupan saya dan saudara, waktu kita dijamah oleh Roh Kudus, hati kita menjadi lebih peka dengan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja membuat hati kita menjadi peka. Dan firman Tuhan berbicara dengan kuat dalam hidup saya dan saudara. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka waktu firman dilepaskan, firman akan berbicara kuat di sana. Untuk apa? Menginsafkan kita akan dosa. Mendidik kita dalam kebenaran firman. Katakan amin. Katakan yes. Dan waktu Roh Kudus bekerja, ingat baik, di sana pasti ada pertobatan yang terjadi. Mengapa Roh Kudus? Kenapa orang nggak bertobat? Ya karena dia nggak pernah mau menyerahkan hidupnya untuk dikerjakan lewat firman dan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja, maka ada pertobatan yang nyata. Bukan apa itu Bapak Gembala bilang, tomat, habis tobat kumat. Tobatnya cuma pas pasca, pas
kenaikan, pas hari Pentakosta, pas Natal. Tapi habis itu kumat lagi. Bilang kiri kanan saudara, bertobat, jangan tomat. Maksudnya bertobat tapi kumat. Kebangunan rohani bukan hanya sekedar emosi. Bilang sama-sama, kebangunan rohani itu bukan emosi. Ingat, revival itu bukan emosi sesaat. Bukan hanya emosi. Maaf saudara, bukannya saya bukan menghina ya, tapi bukan juga merendahkan orang yang berdoa 10 malam. Enggak. Tapi saya rindu saudara punya pemahaman yang benar tentang bicara Roh Kudus itu bukan bicara emosi. Kalau berkata-kata dalam bahasa, saya baca saudara, saya baca di Alkitab tentunya, bukan yang lain. Waktu Roh Kudus dicurahkan, mereka nggak ada yang gelepar-gelepar tuh, nggak ada yang kejang-kejang tuh. Lah, kenapa sekarang gereja kayaknya mengejar kejang-kejangnya, mengejar bukan itu. Bilang sama-sama, bukan itu. Tetapi gereja mengerti waktu. Kalau mereka kejang-kejang dan kemudian mereka roboh, lah siapa yang mau bawa firman? Siapa yang mau menjadi saksi? Di Kisah Para Rasul pasal 2, firman Tuhan berkata, Roh Kudus itu tertib, sopan. Amen. Boleh bilang amin? Saya tidak menyalahkan gereja yang masih, ya mungkin pemahamannya masih seperti itu. Tapi saya harap kita semakin dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Setiap kali pencurahan Roh Kudus kejam. Waktu ditumpang tangan, roboh. Nah, ketika roboh, dia udah gak dengar lagi firmannya. Akhirnya apa? Dibangunin pas sudah mau pulang. Bangun, udah mau pulang. Akhirnya apa? Gak mengerti. Saya rindu saudara tidak lagi dalam dimensi gereja yang seperti itu. Katakan amin. Kita sudah keluar dari pola-pola yang lama, kembali kepada firman Tuhan. Apa kata firman? Makanya waktu saya, maaf saudara, saya dan Ibu Gembala ngobrol. Ibu Gembala ini kan bukan dari aliran Pentakosta. Dia nggak ngerti bicara tentang Roh Kudus, boro-boro. Di gerejanya jarang khotbah tentang Roh Kudus. Belum mengerti. Tapi waktu dipenuhkan dengan Roh Kudus, nggak ada Ibu Gembala kejang-kejang. Saya pun nggak ada. Saya ingat kapan umur 13 tahun saya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nggak ada saya kejang. Itu karena saya minta. Waktu saya di sekolah Alkitab, saya merasa dipenuhkan lagi karena kadang-kadang ya gitu. Saya nggak menyalahkan kita gereja yang mengadakan doa 10 malam. Enggak, tapi saudara harus dengan pengertian yang baru. Katakan amin. Kalau saudara memang belum menikmati pencurahan Roh Kudus, ini menjadi momentum bagi kita. Makanya ada push in the spirit. Hadirlah. Bukan 1 tahun nanti 1 kali push in the spirit. Tapi maka kita tiap minggu. Bahkan kalau perlu push in the spirit tiap hari lewat doa pribadi kita saat itu kita. Katakan amin. Katakan yes. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang Roh Kudus itu bekerja setiap saat, bukan 1 tahun 1 kali. Bilang kiri kanan, Roh Kudus bekerja setiap saat, bukan 1 tahun 1 kali. Bukan nanti hari Pentakosta baru kita kemudian berbahasa roh. Ya kalau saudara-saudara ingat, karunia berbahasa roh itu bukan untuk semua orang. Kalau saudara mungkin saudara tidak diberikan karunia berbahasa roh, mungkin saudara diberikan karunia untuk berkata-kata hikmah. Mungkin saudara diberikan karunia untuk apa? Bersaksi, mengajar.
mengajak orang untuk setia beribadah. Saudara diberi karunia untuk jadi guru sekolah minggu dan sebagainya. Banyak karunia-karunia saudara. Jadi bukan hanya itu yang dikejar. Makanya saya rindu saudara harus lepas dari pola-pola lama. Kita kembali lewat firman Tuhan. Jadi kebangunan rohani, bilang sama-sama, ikuti saya. Kebangunan rohani bukan sekedar emosi sesaat, tetapi perubahan hidup yang nyata. Katakan amin. Itulah yang dinamakan revival, perubahan hidup yang nyata, di mana setiap hari kehidupan kita jadi berkat. Jangan cuma nyanyi-nyanyi. Kehidupan kita berdampak bagi banyak orang. Katakan yes. Amin. Karena apa? Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul, setelah Roh Kudus dicurahkan apa yang terjadi? Murid-murid yang tadinya mereka bersembunyi waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus kemudian disalibkan, waktu Yesus kemudian mati, sudah bangkit pun mereka masih hidup dalam ketakutan. Benar saudara? Ya. Petrus takut. Lihat itu saudara. Petrus yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada, tapi belum dipenuhkan. Anak kecil bilang, bukankah Om salah satu dari mereka? Bukan, enggak, saya enggak kenal. Tapi Om punya suara, bahasa sama tuh, samanya kayak Yesus tuh. Enggak, saya enggak kenal. Apa sih? Enggak melulu deh kayaknya. Lihat, orang yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, hidupnya penuh dengan ketakutan. Tapi lihat, Petrus waktu dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal berapa itu? Pasal 3 ya. Dia berkhotbah kepada 3.000 orang. Enggak demam panggung lagi. Enggak ada istilah rasa takut lagi. Lah, sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus, belum pencurahan Roh Kudus, mereka semua takut, bersembunyi semua, benar? Doa diam-diam. Tapi lihat, waktu Roh Kudus dicurahkan, dia berdiri di tengah ribuan orang. Lah, nggak takut, nanti kan ditangkap. Dia nggak takut lagi. Makanya saya katakan kebangunan rohani, revival, Roh Kudus dicurahkan. Maka apa yang terjadi? Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kita, maka yang takut akan menjadi berani. Amin. Murid-murid yang penakut jadi pemberani semua. Dan sejarah gereja mencatat ini para rasul-rasul, mereka nggak ada yang hidupnya nyaman, nggak ada mereka hidupnya yang enak-enak, nggak ada. Semuanya boleh dibilang semua mati, martir. Bahkan bukan hanya mereka, murid-murid yang ada di bawah mereka, anak-anak rohani mereka, jemaat mula-mula, hampir semua mereka menderita penganiayaan. Dari 11 murid, hanya Rasul Yohanes yang tidak mati martir, yang tidak mati dalam penderitaan, karena sejarah gereja mencatat dia mati di kota Efesus di saat usianya sudah lanjut usia. Umurnya 120 tahun. 100 tahun lebih, saya lupa. Pokoknya 100 tahun lebih. Tapi sebelum dia mati di Efesus, dia apa? Diasingkan di Pulau Patmos. Orang pikir, kalau seandainya dia dibuang di Pulau Patmos, nanti juga dia stres gila sendiri. Nggak taunya malah di Pulau Patmos Wahyu diterima oleh Rasul Yohanes. Dia digoreng hidup-hidup, nggak mati. Orang pusing mau bunuh ini satu ini gimana caranya? Udah digoreng nggak mati lagi. Karena memang Tuhan bekerja hebat atas kehidupan Rasul Yohanes, murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Makanya Yesus bilang kepada Petrus,
Petrus tanya, Yesus, apa yang mau terjadi dengan orang ini? Yesus bilang, kalau aku mau, dia akan terus ada sampai akhir zaman. Makanya Yesus lihatkan kepada Yohanes tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Itu luar biasa. Sebelum dia mati, makanya dituliskan menjadi kitab Wahyu. Nah, kebangunan rohani membuat murid-murid yang tadinya mereka penakut semua murid-murid, 11 murid itu, 10 murid itu mati semua. Bahkan keluarga, jemaat yang mereka layani, anak-anak rohani mereka, pokoknya semuanya mati disiksa. Kalau kemarin saya sudah pernah sampaikan, gladiator itu di mana di tempat yang dibuat untuk pertunjukan di Roma itu awal mula diciptakan untuk apa? Untuk orang-orang, untuk jemaat Kristen mula-mula. Kenapa? Mereka dipertontonkan di sana, disuruh berantem dengan beruang, dengan singa, dengan harimau. Ada yang ditarik kereta, kepalanya diikat, tangannya 2 diikat, kaki diikat, kemudian kereta tarik, putus. Kemudian ada yang dibakar hidup-hidup, jadi menderita. Tapi walaupun dalam penderitaan, tidak ada ketakutan dalam hidup mereka. Tetap mereka percaya kepada Yesus. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka dengan mata kepala mereka sendiri melihat kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Makanya Yesus 40 hari meneguhkan mereka supaya iman mereka tetap teguh. Makanya Yesus selalu berbicara 40 hari. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Berulang-ulang selama 40 hari Yesus berbicara tentang kerajaan Allah supaya mereka nggak bimbang dengan kerajaan Allah. Kingdom of God. Bukan lagi berbicara tempat. Bilang kerajaan Allah bukan bicara tempat. Kerajaan Allah bukan berbicara tempat. Tapi kerajaan Allah berbicara pemerintahan Allah. Pemerintahan Yesus yang adalah Raja. Berkuasa atas kehidupan mereka. Waktu Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapa, itu lebih baik. Aku ke sana, itu baik bagimu. Supaya apa? Roh Kudus turun. Yang tadinya Kingdom of God, kerajaan Allah, hanya bicara karena Yesus ada bersama-sama mereka. Yesus bilang, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Tapi waktu Roh Kudus dicurahkan, kerajaan Allah bukan hanya di tengah-tengah, tapi sudah ada di dalam murid-murid. Dan itu dibagikan bagi saya dan saudara sampai detik ini. Kita menikmati Kingdom of God itu, kerajaan Allah. Katakan amin. Haleluya. Nah, itulah tandanya kebangunan rohani yang sejati. Makanya bilang sama-sama, saya membutuhkan Roh Kudus. Untuk apa saudara membutuhkan Roh Kudus? Supaya mengalahkan dosa. Roh Kudus yang ada di dalam saudara tujuannya bukan untuk pamer. Bilang kiri kanan, Roh Kudus diberikan bukan untuk pamer. Tapi Roh Kudus dicurahkan bagi saudara supaya saudara bisa mengalahkan dosa. Dosa mana? Dosa yang ada di dalam hidup saudara. Katakan amin. Dengan adanya Roh Kudus kita diberi kekuatan untuk bisa mematikan kedagingan. Katakan yes. Oh saudara, jadi saudara jangan cuma pikir Roh Kudus itu bicara bahasa roh, dipenuhkan, gelepar-gelepar, kejang-kejang. Itu mah remeh-temeh saudara. Yang paling penting Roh Kudus dicurahkan bagi saya dan saudara supaya apa? Kita bisa mengalahkan dosa dalam hidup saya dan saudara. Dosa yang ada di dalam hidup kita dikalahkan. Katakan amin. Roh Kudus dicurahkan bagi saya dan saudara supaya apa? Kita bisa hidup kudus. Katakan amin. Bukan saudara minta Roh Kudus tapi saudara masih hidup dalam dosa. Roh Kudus dicurahkan supaya kita hidup dalam kekudusan. Kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk hidup dalam kekudusan. Kemudian apa? Kita diberikan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan. Kita membutuhkan Roh Kudus supaya apa? Kita bisa pakai Roh Kudus untuk melayani Tuhan lewat karunia-karunia yang diberikan. Kenapa perlu Roh Kudus untuk melayani? Karena kalau tanpa Roh Kudus, pelayanan kita tidak ada kuasanya. Orang bisa melayani nggak tanpa Roh Kudus? Bisa.
Anak-anak sekewa bisa melayani, imam-imam bisa melayani. Orang bisa khotbah tanpa Roh Kudus, tapi tidak ada kuasa di dalamnya. Katakan amin. Katakan yes. Makanya bilang sama-sama, saya butuh Roh Kudus. Apalagi tujuan saudara butuh Roh Kudus apa? Roh Kudus dicurahkan supaya saudara menjadi terang bagi dunia. Katakan amin. Tanpa Roh Kudus hidup saudara gelap. Gelap. Tapi kalau saudara punya Roh Kudus, saudara akan diberikan kekuatan, kemampuan menjadi terang yang menyinari setiap orang, sehingga setiap orang yang melihat saudara, hidup mereka pun jadi terang karena melihat terang dalam hidup saudara. Katakan amin. Katakan yes. Yang keempat, bicara tentang pencurahan Roh Kudus, di mana revival, kebangunan rohani dimulai dari apa? Kerinduan akan Tuhan. Bilang sama-sama, revival terjadi karena kerinduan akan Tuhan. Revival rohani itu terjadi kalau nggak ada kerinduan akan Tuhan, maka itu tidak akan terjadi. Boleh bilang amin? Yoel berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, di mana Tuhan terlebih dahulu memanggil bangsa-bangsa itu untuk apa? Bertobat. Bilang sama-sama, bertobat. Untuk kembali kepadanya. Makanya saya bilang tadi di kitab Yoel, jangan cuma saudara baca ayat 28-29, tapi di ayat awal-awal dikatakan ada seruan di sana untuk supaya bangsa-bangsa bertobat. Katakan amin. Saudara akan mengalami pencurahan Roh Kudus kalau hidupmu bertobat. Bilang kiri kanan, bertobat, supaya mengalami revival, kebangunan rohani yang dahsyat. Amin. Karena Roh Kudus dicurahkan bagi saya dan saudara. Ini luar biasa saudara. Kebangunan rohani selalu dimulai dengan pertobatan. Bilang sama-sama, kebangunan rohani selalu dimulai dengan pertobatan. Yang kedua, kebangunan rohani selalu dimulai diawali dengan apa? Doa. Murid-murid mereka berkumpul, mereka berdoa bersama-sama, sehati. Katakan amin. Ada kerendahan hati, nggak menganggap, oh saya ring satu, saya Petrus, saya yang pernah berjalan di atas air, saya yang membela Yesus. Enggak. Saya murid jadi enggak, mereka bersehati. Makanya kalau saudara baca di Kisah Para Rasul pasal 1 dikatakan mereka berkumpul, mereka bersekutu bersama-sama, bersehati. Artinya mereka satu hati. Dan kemudian ada kerendahan hati di sana. Roh Kudus tidak akan pernah dicurahkan bagi engkau yang tinggi hati. Katakan amin. Roh Kudus hanya akan dicurahkan bagi orang yang rendah hati. Bilang kiri kanan, makanya kamu rendah hati. Yang ketiga, orang yang mengalami revival rohani, kebangunan rohani, pencurahan Roh Kudus dicurahkan. Kenapa? Karena punya kerinduan akan Tuhan. Murid-murid mereka punya rindu. Oh, kami rindu akan Roh Kudus. Mereka menantikan, mana Tuhan Yesus, mana yang dijanjikan itu. Mereka punya kerinduan. Kenapa engkau tidak pernah mengalami yang namanya revival dalam hidup saudara? Mengapa engkau tidak pernah mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus? Dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya buru-buru, kerinduan aja saudara nggak punya. Nggak punya kerinduan yang kuat bahwa saya perlu, saya butuh. Kenapa? Saudara nggak sadar bahwa saudara perlu Roh Kudus, sehingga saudara merasa nggak butuh. Orang kalau seandainya butuh, dia pasti cari. Amin. Dia pasti akan berusaha bagaimana supaya karena dia butuh. Orang yang butuh dengan Roh Kudus karena menyadari, Roh Kudus kalau ada dalam hidup saya pasti akan membawa saya kepada hidup dalam kebenaran. Karena dia Roh kebenaran, membawa saya hidup suci, hidup kudus, hidup dalam ketaatan. Di mana semua itu, kalau itu terjadi, maka keluarga saya pasti akan menjadi keluarga yang bahagia. Pekerjaan saya akan menjadi pekerjaan bukan menjadi perbudakan, tapi ini pekerjaan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya bergairah bekerja. Dalam segala aspek kehidupan kita, ada semangat di sana. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja hebat dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Makanya saya mau katakan bahwa orang yang punya kerinduan mencari Tuhan, maka kebangunan rohani itu, revival, bahkan pencurahan Roh Kudus itu akan terjadi kepada orang-orang yang seperti itu.
Haleluya. Bukan sekedar, banyak kadang-kala orang bikin acara besar. Di Manado biasanya kalau habis ini ada tanggal berapa ini? Tanggal 24, tanggal 25 Mei besok GPDI di Sulawesi Utara bikin acara namanya Bonsda, di mana itu acara hamba-hamba Tuhan dan mereka akan bikin satu event. Tapi saya berdoa biar supaya kalaupun seandainya itu event besar seperti itu, biar Roh Kudus mengubahkan hati para hamba-hamba Tuhan, supaya mereka lebih mengerti isi hati Tuhan. Dengan Roh Kudus tercurah, bukan petantang petenteng, kemudian hidup arogan, tapi hidup semakin kudus. Standar kita clean, clear, pure. Katakan amin. Saya rindu hamba Tuhan, waduh luar biasa. Kalau mungkin seandainya itu diadakan mungkin di Jawa Barat, wah saya hadir, saya rindu aja. Tapi dengan satu pemahaman yang baru, bukan bicara tentang eventnya, tapi benar-benar kita merindukan revival terjadi. Katakan yes. Amin. Jadi bukan sekedar ibadah besar, tapi yang Tuhan rindukan bukan eventnya. Bilang sama-sama, yang Tuhan rindukan bukan eventnya, bukan acaranya. Acara seperti ini, oh hari raya Pentakosta kita mau raya, bukan seperti itu. Tapi yang Tuhan rindukan adalah apa? Hati yang sungguh-sungguh lapar dan haus akan Roh Kudus. Karena kita percaya kita butuh Roh Kudus. Saudara yang butuh Roh Kudus boleh angkat tangan. Yes. Haleluya. Saya percaya kalau Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita, kehidupan kita pasti akan dahsyat dan luar biasa. Amin. Jangan jadi pertanyaan sekarang, saudara, apakah api Pentakosta itu masih menyala dalam hidup saudara? Api Pentakosta itu bicara api Roh Kudus, bukan api Pentakosta GBD, bukan. Tapi api Roh Kudus itu masih ada dalam hidup saudara apa enggak? Apakah itu masih menyala atau sudah padam? Itu yang jadi pertanyaan sekarang. Saudara jawab sendiri. Kalau itu sudah padam, hari ini menjadi momentum bagi kita untuk kita membakar kembali api itu. Katakan amin. Haleluya. Pertanyaan kedua, apakah saudara masih rindu dengan pencurahan Roh Kudus? Masih rindu dengan Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan melawat saudara? Karena Roh Kudus itu penting bagi setiap kita. Amin. Kalau saudara perlu Roh Kudus, biarlah saudara tetap rajin dan setia lewat persekutuan ibadah kita, di mana Roh Kudus akan selalu hadir dan kemudian menyinari hati saudara, melawat saudara, memberikan saudara kesegaran. Amin. Haleluya. Apakah kehidupan kita setiap hari masih nggak kita melibatkan Roh Kudus dalam pekerjaan usaha mata pencarian kita? Kalau anak sekolah dalam studinya, masih nggak kita melibatkan Roh Kudus? Saudara yang jawab sendiri. Tapi biarlah kehidupan kita terus kita mau agar kehidupan kita selalu mengalami kebangunan rohani itu, revival, karena kita sudah terima pencurahan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Biarlah pencurahan Roh Kudus itu terjadi atas kehidupan saudara. Dan ingat, pencurahan Roh Kudus menjadi jawaban Tuhan bagi gereja. Supaya apa? Saudara yang lemah mendapatkan kekuatan. Saudara yang takut, saudara diberikan keberanian. Saudara yang bingung dengan dunia ini, ada harapan dan kepastian. Christ in you, the hope of glory, menjadi bagian kita. Katakan amin. Katakan yes. Biarlah kita menjadi eklesia, gereja yang hidup. Kita menjadi batu-batu yang hidup, yang ditata di rumah Allah. Katakan yes. Katakan amin. Biar supaya kita mau memberikan hidup kita untuk dibangun di rumah Allah, menjadi suatu pembangunan rumah rohani, supaya kehidupan kita semakin strong di dalam Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mari, saya rindu kita menaikkan suatu pujian.